Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi sama'il minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Shadaqallahul 'azim. Para ulama, para kiai, para guru yang kami hormati, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, pengurus majelis taklim dan lain semuanya, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Bisa diabsen satu-satu semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita malam ini melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan. Tadi disampaikan ada tambahan diminta karena waktu masih sore katanya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara yang istimewa yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena tidak ada 124.000 nabi, 25 rasul yang mendapat perjalanan Isra dan Mi'raj. Betul nggak? Ada nggak Nabi Adam pernah Isra Mi'raj? Nabi Idris pernah Isra Mi'raj? Nggak ada. Sampai Nabi Isa alaihi salam tidak ada dalam hidup mereka mengalami peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa. Isra Mi'raj cuma ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda keistimewaan yang Allah sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya menjadi tanda pula keistimewaan yang diberikan kepada umatnya, karena ada perjalanan Isra dan Mi'raj menjadi lintas kemuliaan Rasulullah, kemuliaan umatnya di tengah umat-umat lainnya. Satu. Kedua, dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling pokok dan penting, kenapa? Ada mendapatkan perintah sholat. Maka tadi sudah disinggung kewajiban kita melaksanakan sholat. Diumpamakan manusia dan hewan cuma beda. Di antara yang beda apa? Sholat atau itu contoh tadi. Karena itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau kita Isra Mi'rajnya Rasulullah perjalanannya, ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, ketika Mi'raj dari Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha, cukup bagi kita sholat sudah bagian kita, ada Mi'rajnya dalam kehidupan kita. Maka bagi yang tidak sholat tidak mengalami Mi'rajnya. Betul nggak kira-kira? Contoh. Jadi apa membedakan terhadap yang lainnya dan keistimewaan dan keutamaannya? Kalau kita betul yang sudah sholat yang kita kerjakan, kita dirikan, kita laksanakan, maka kita tanda kemuliaan ketika Mi'raj dalam ibadah sholat yang kita kerjakan. Ibu ya, kalau anaknya nggak sholat jangan dibiarin. Ya Pak ya. Bahkan dalam hadis Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW menyampaikan, mulu auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaqi. Karena pentingnya sholat hingga yang diutamakan, diperintahkan kepada kita, yang diingatkan kepada kita terhadap keturunan kita, terhadap anak-anak kita sejak dini, sejak kecil, jangan sampai mereka tidak terbiasa sholat. Maka sejak usia mumayyiz udah rutin melaksanakannya. Berapa? Umur 7 tahun udah biasa. Umur 7 tahun sudah bisa dan sudah biasa.
7 tahun. Saya tanya anak bapak ibu 7 tahun sholatnya udah bisa apa belum? Ada yang masih biarin anaknya, biarin aja lah, ntar gak bisa sendiri. Enggak, perlu diperhatikan bagaimana bacaannya. Gak apa-apa bu, didik dia misalnya bacaannya dari awal hingga akhir semua. Ketika takbirnya, ketika iftitahnya, ketika fatihahnya, ketika suratnya, ketika ruku sujudnya, sampai salamnya, gak apa-apa. Suara khas dulu. Jangan sampai nanti anak lalu mendapatkan pendidikan di luar. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita didik, apa yang kita ajarkan, jangan sampai diambil oleh orang lain. Orang tua kalau bisa yang ngajarin, benar nggak? Orang tua kalau bisa yang ngajarin. Ya, oleh karena itu, maka bagi kita harus bisa orang tua dahulu untuk memberikan contoh sholatnya. Karena seringkali saya puji, dulu saya ngajar dari SD, pernah dari SMP, sampai pernah dari sampai sekarang SMK. Ada praktek sholat. Kenapa kamu sholatnya masih bolong-bolong? Kenapa kamu sering tinggalkan sholatnya? Karena bapak ibunya memang gak ada didik, kagak mengingatkan, maka tidak mencontohkan. Jadi bagaimana contoh di rumah, maka bagaimana nanti anak ke depan. Topiknya ketika kita Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya anak, Isra'nya anak adalah terbiasa sholat di hadapan orang tuanya sejak dini, sudah terbiasa melaksanakannya. Itu misalnya. Oleh karenanya jangan dianggap biasa. Wa'mur bis-sholati wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dalam Quran surah Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkan ahlak keluargamu bisolati, terbiasa melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, memang perlu sabar. Perlu sabar untuk memelihara keseharian sholatnya itu. Jadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perubahan. Ya, ada perubahan kita dalam hidup rumah tangga, dalam hidup terhadap anak-anak di luar kita. Bagaimana mereka tumbuh berkembang kesehariannya, jangan dianggap biasa kalau dia menunda, apalagi meninggalkan sholat. Itu yang paling pokok. Itu inti yang ketiga. Saya sih pokoknya aja ngomong banyak. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nampaknya berturut-turut. Ketika di bulan Rajab ada perintah sholat, betul kan? Ketika bulan Sya'ban turunlah ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, turun perintah berselawat kepada Rasul. Kita datang Ramadan dan telah kewajiban puasa. Nampak beriringan bagaimana sholat yang kita kerjakan sudah terbiasa dekat dengan Rasulullah, mengingatkan perjalanan hidupnya. Kita contohkan kepada beliau bagaimana kita mengisi ibadah, terlatih terbiasa datangnya bulan suci Ramadan. Itu diantaranya kenapa kita beriringan antara bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Demikian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jalan kepada kita, Allah berikan semangat kepada kita, berikan kemudahan kepada kita. Dari diri kehidupan kita selalu iman dan takwa kepada Allah. Kita istiqomah di jalannya dan mudah-mudahan itu berkah untuk kita semuanya. Kita bacakan Quran suratul Fatihah sebagai doa kita yang mengantarkan kita saat ini. Allah jaga pilihan negara dalam rahmat Allah dan ridhonya. Allah berikan jaga dan jaga diri kita dan keluarga kita yang selalu istiqomah berada mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita bagian rumah tangga yang selalu takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lillahi wa bihamdihi
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taj'al ma'ana hadha jam'an marhuma wa tamim li hadha tabarrukan ma'suma. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma adbir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aafi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bi hudaka waj'al mimman yasaru fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la ta'al khalqa amraka wa asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka min fatatil khair wa na'udzu min fatati syarr. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu min asy-syarri kulli ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi mimma sa'alaka bihi wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzuka mimma sa'alaka bihi wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana tahtina baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.